selalu dalam kesuksesan guys. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang masalah subconscious mind dan dalam law of attraction itu bisa menjadi awal sukses Anda guys. Oke, simak terus pembahasan saya guys. Oke guys, enaknya hari ini kita mau kemana dan mau ngapain ya guys? Oke deh, sambil bekerja saya nggak lupa untuk meluangkan waktu untuk menyapa channel YouTube saya guys. Kali ini bagi saya temanya amat sangat oke banget. Insya Allah bermanfaat guys. Oke, ikutin terus guys. Ada film bagus James Bond guys, ditonton ya. Kayaknya ada No Time to Die, James Bond guys, ditonton nih guys. Oke. Ini yang belum nonton James Bond, nonton deh guys. No Time to Die. No Time to Die, James Bond. Saya nggak lihat yang ini guys, saya ngeliatin James Bond. Oke, no problem. Refreshing ya guys ya, tapi tiap kali nonton pasti harus ada kita lihat inti dari film itu apa. Kalau saya ingat almarhum abah saya selalu mengatakan tiap habis nonton film, yang kamu lihat itu intinya apa? Conclusionnya apa dari film itu? Jadi entertain tapi kita dapat ilmu pengetahuan juga guys, no problem. Oke guys, kita nonton yuk. Jadi saya yang di sebelah saya no have ya, nggak ada orang. Oke, good lah guys. Jadi jangan takut nonton guys, udah boleh kok. Nih kosong. Jadi untuk tertular virusnya mungkin lebih agak berkurang ya guys. Oke.
guys, nanti topik ini akan saya bahas. Yang menurut saya kali ini topik ini bisa menginspirasi kalian guys ya. Dalam artian begini guys, topik ini bagi saya amat sangat menarik karena dalam kekuatan pikiran bawah sadar kita, di dalam subconscious mind kita guys, itu di dalamnya akan ada law of attraction yang akan saya sampaikan nanti ya guys, yaitu seperti apa, dan itu bisa jadi menjadi awal sukses Anda guys. Oke, don't miss it. Oke guys, kalau kita lihat ya guys ya, sebetulnya dalam keseharian kita ya guys, tentunya sebetulnya nggak sulit banget kita menemukan cerita atau kita lihat langsung ya guys ya, itu orang yang kerja keras ya, orang yang kerja keras dalam keseharian hidupnya, dia menguras tenaga ya guys ya, pokoknya sampai bercucur keringat lah, berpeluh keringat begitu ya, tapi kondisi ekonominya itu pas-pasan sekali. Mungkin kita sering lihat seperti itu, kondisi pas-pasannya, kondisi ekonominya pas-pasan, kurang mengembirakan, uang yang dia dapatkan pada hari itu hanya cukup ya untuk apa ya, untuk biaya makan hari itu aja guys gitu. Dia mungkin dia bisa hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan primer lainnya gitu guys ya. Tapi kalau kita lihat sementara di sisi lain mungkin guys ya, ada kita juga bisa lihat orang yang kerjanya tuh comfort banget, yang nyaman, yang santai gitu, tapi dia mudah sekali mendapatkan uang gitu, money ya. Pasti kita pernah lihat yang seperti itu. Nggak hanya kebutuhan primer dan sekunder aja yang bisa terpenuhi, tapi kebutuhan tersier pun guys, orang itu bisa tercukupi dan secara melimpah lah kalau kita lihat. Nah, ini hidupnya benar-benar berkelimpahan harta dengan berbagai kemudahan kalau kita lihat guys gitu. Nah, kalau kita lihat kedua kejadian tadi yang saya sampaikan, sebetulnya dalam cerita yang saya sampaikan tadi itu kan kontras banget ya guys, right? Ya, paradoks bagi saya, dan tapi banyak terjadi sebetulnya di sekitar kita, right? Nah, mengapa bisa begitu? Sekarang pertanyaannya, bukankah formulasi yang selama ini kita pahami bahwa kita semakin kerja keras ya, kita bekerja maka kita akan semakin kaya? Nah, seperti itu bukan formulasinya guys. Apa ada formulasi lain? Okay. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui yang menjadi rahasia atas hal itu guys ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tadi guys ya, saya akan menceritakan tentang sebuah kekuatan dalam diri manusia yang mampu membawa dampak besar bagi kehidupannya guys. Nah, setelah kalian menyimaknya ini guys, kalian akan tahu jawabannya guys, insyaallah. So don't miss it. Guys, nah sekarang saya akan bicarakan tentang masalah ini ya guys ya. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam apa ya, energi alam bawah sadar yang akan saya ceritakan di sini sebetulnya. Oke deh guys, kalau gitu saya akan coba sampaikan di sini tentang permasalahan awalnya. Kita lihat di dalam energi alam bawah sadar dulu ya guys ya, bahwa sebetulnya kita harus tahu Sigmund Freud, pasti ini kalian tidak asing lagi dengan yang namanya Sigmund Freud ya. Dia itu seorang ahli di bidang psikologi asal Austria, psikolog asal Austria, pakar psikolog di asal Austria, Sigmund Freud, pasti kalian gak asing lagi. Dia mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu mempunyai dua alam pikiran, dua jenis alam pikiran, yaitu conscious mind, alam sadar, dan subconscious mind, alam pikiran bawah sadar. Nah, perbedaan antara pikiran sadar guys ya dan
pikiran bawah sadar manusia itu sebetulnya diibaratkan seperti fenomena gunung es, guys. Kalau kita lihat, jadi sebuah gunung es ya, itu hanya sebagian kecil atau sekitar sekitar 10% aja yang tampak di permukaan laut, guys, gitu. Sementara 90%-nya, atau biasa dikatakan juga 88%-nya, 88% atau 90% itu tidak nampak, guys, gitu. Nah, karena berada di bawah permukaan laut. Kalian bisa lihat gambar yang saya tampilkan itu. Jadi alam pikiran manusia itu bagian terbesarnya ya yang 90% atau 88% itu, guys, sebetulnya itu adalah alam pikiran bawah sadar yang yang tersimpan di dalam jiwa, guys, gitu. Jadi kekuatan dan pengaruh alam pikiran bawah sadar, guys, ya, itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan alam sadar, guys, ya. Contoh paling konkret. Contoh paling konkret apa nih? Untuk melihat kinerja alam pikiran bawah sadar itu adalah bekerjanya organ jantung, ginjal, lambung, dan sebagainya, guys, gitu. Jadi organ-organ tubuh ini bekerjanya diatur oleh energi alam bawah sadar, guys, gitu, yang tidak dapat dikontrol oleh alam sadar manusia. Jadi sedangkan seperti kedipan mata, ya, terus tarikan nafas, gerakan jari jemari, gitu ya, dan sebagainya itu diatur oleh alam sadar manusia, guys, gitu. Nah, sekarang gini, guys, begitu juga ya, guys, ya, kalau kita lihat sebetulnya dengan hakikat kehidupan yang kita jalani yang 90% ini berasal dari pengaruh energi yang dihasilkan oleh pikiran alam bawah sadar, oleh apa yang tertanam dan atau ya yang digerakkan oleh alam bawah sadar, guys, gitu. Sebetulnya, guys, ya, kalau kita lihat sudah ratusan tahun, ya, sudah sejak ratusan lalu tuh sudah ada terbit buku yang bestseller, ya, buku yang bestseller itu buku bestseller yang hebat lah kalau kita lihat, yang menyinggung tentang teori Six Universe ini sebetulnya, guys, ya. Buku-buku klasik ini memang dia membuka lebar tentang bagaimana manusia itu sebetulnya dapat menggunakan kekuatan pikiran alam bawah sadar untuk mengubah kehidupannya, guys, jadi menjadi lebih baik dan bisa sukses, gitu, guys, gitu. Nah, sukses atau tidak sukses sebetulnya itu sejatinya berawal dari pikiran atau keyakinannya sendiri, guys, gitu. Jadi you are what you think you are. Jadi, you are what you think you are, guys, right? Oke, guys, berhubung makanannya sudah datang, kita sambil lunch dulu ya, guys, ya. Kita lunch ringan aja kali ini, guys. Oke. Sometimes if you eat salmon, I feel good, ya. Oke, guys, yang sekarang saya akan bahas tentang masalah the law of attraction ini. Sebetulnya kalau banyak ahli fisika kuantum sebetulnya, ya, guys, ya, itu yakin banget bahwa ada dunia lain yang paralel dengan dunia kita, ya. Saya juga sebetulnya sependapat dengan hal ini, tapi menurut saya, guys, ya, sebetulnya dunia lain itu bukanlah dunia di luar angkasa sana, guys, gitu. Jadi melainkan dunia yang memang tertanam di dalam benak kita sendiri sebetulnya, guys. Jadi di alam bawah sadar, gitu.
apa yang terjadi dan kita alami di dunia ini guys ya, sebetulnya hakikatnya adalah gambaran dari apa yang terjadi di dalam benak kita guys. Apa yang menjadi keyakinan kita di alam bawah sadar, seperti itu pula lah yang akan terwujud di alam sadar atau alam nyata guys, gitu maksudnya. Nah sekarang paralelnya gini nih, keyakinan guys, keyakinan yang tertanam di alam bawah sadar sebetulnya itu akan menarik segala hal yang sejenis ya, yang berhubungan dengan keyakinan itu guys. Jadi ada hukum tarik menarik atau the law of attraction. Saya ulang lagi, ada hukum tarik menarik yaitu the law of attraction yang kuat sekali antara alam sadar dan alam bawah sadar guys. Jadi baik itu menarik yang baik, buruk menarik yang buruk guys. Itu hakikatnya the law of attraction. Jadi loyang yang menarik loyang, emas yang menarik emas guys, right? Gitu. Jadi itu dia sebenarnya kunci rahasia yang menjadikan mimpi itu menjadi nyata atau dreams come true, right? Dreams come true. Oke. Ini guys ya. Jasnya gini, kalau ada seseorang itu berpikir ya, kalau ada seseorang itu berpikir dan meyakini bahwa dia itu adalah orang yang memang selayaknya hidup sebagai misalnya pekerja kasar, misalnya ini contoh, nah yang bercucur keringat untuk hidup, jadi maka dia akan selalu menemukan jalan untuk menjadi pekerja kasar seperti dalam pikirannya guys, seperti dalam mindsnya gitu. Seandainya aja guys ada peluang besar dijatuhkan ke pangkuannya gitu, maka dia tetap akan berakhir sebagai pekerja kasar guys gitu, karena memang yang ada di minds dia, pikiran dia ya memang seperti itu. Jadi akhirnya apa yang dia pikirkan ya akhirnya seperti itulah guys gitu. Kalau dia hanya saya hanya cukup sebagai seorang selling aja gitu, jadi ya akan yang ada di pikiran dia ya seperti itu guys gitu, nggak akan lebih gitu, karena yang udah tertanam dalam mindnya itu adalah seperti itu guys. Oke. Sebaliknya gini guys, kalau kita lihat kalau dia itu selalu mempunyai citra mental dalam benaknya itu sebagai seorang sebagai seorang yang sukses misalnya gitu dan berkelimpahan, maka apa guys, maka dia pasti akan menemukan jalan atau kondisi-kondisi yang membuktikan kebenaran citra mentalnya itu guys gitu, right? Nah, pikiran dan citra mental itu merupakan sebab guys, kalau kita lihat. Sedangkan kejadian yang yang kita alami, kejadian yang kita alami ini di dalam kehidupan itu adalah akibat. Jadi saya ulangi lagi guys, bahwa pikiran dan citra mental itu adalah sebab atau stimulusnya ya. Sedangkan kejadian yang kita alami itu di dalam kehidupan itu adalah akibat atau responnya. Jadi ada sebab, ada akibat, ada stimulus, ada respon, right? Oke. Sebetulnya rahasia dari semua kekuatan guys ya, rahasia dari semua kekuatan itu rahasia dari semua kekuatan, keberhasilan dan kekayaan guys ya, itu bergantung pada cara berpikir guys. Jadi camkan baik-baik guys master key ini, right? Oke. Jadi saya ulangi bahwa sebetulnya rahasia dari semua kekuatan, keberhasilan dan kekayaan itu bergantung pada cara berpikir kita, right?
kalau kita lihat tokoh-tokoh sukses seperti John F. Kennedy, Walt Disney, ya, kemudian Bruce Lee, Conrad Hilton, Bill Gates, kemudian Jim Carrey, kemudian Jack Canfield. Jack Canfield itu yang penulis Chicken Soup, ya. Kemudian Curtis Leroy, ya. Kemudian Curtis Leroy, Mark Carlson itu yang pendiri jaringan Hotel Radisson, guys, ya. Dan lain-lain lah, guys, ya. Itu semuanya sebetulnya menggunakan cara ini untuk memulai dan menuai suksesnya, guys. Jadi di dalam alam bawah sadarlah keinginan, ya, dan harapan-harapan kita itu tersimpan, guys, dan akan terwujud menjadi nyata pada suatu saatnya nanti, guys. Begitu besarnya kekuatan alam bawah sadar, ya, yang kita miliki ini sebetulnya, guys, tapi jarang dari kita yang menyadarinya sebetulnya, guys. Kalau dalam buku The Secret, ya, yang terkait dengan The Law of Attraction, guys, ya, kalau baca itu dikatakan sih itu sebetulnya bahwa rahasia yang berusia berabad-abad ini sudah dipahami orang-orang ternama dalam sejarah, guys. Plato, ya, kemudian Galileo, kemudian Beethoven, kemudian Edison, kemudian Carnegie, ya, terus Einstein, dan penemu-penemu teologi yang lainnya juga, ilmuwan juga, para pemikir besar, guys, ya. Kalau kita sekarang rahasia ini diungkapkan kepada dunia, guys, gitu. Kalau kalian mengikuti perkembangan sekarang kan ramai banget tuh, The Law of Attraction tuh, magnet rezeki dan sebagainya. Nah, itu semua kalau kita lihat lalu-lalunya sebetulnya sudah ada. Cuma sekarang semakin mengemuka dan makin diungkapkan kepada dunia, guys, kalau kita lihat. Oke. Nah, sebetulnya karena apa ini, guys? Kalau kita lihat karena memang apa ya? Kalau kita lihat sebetulnya karena memang linear sekali seperti itu, guys. Jadi bijak dan pandai-pandailah mengisi alam bawah sadar kita sebetulnya, guys. Bagaimanakah sebetulnya cara kita mengisi alam bawah sadar, guys, ya? Atau hal-hal apa saja yang dapat kita manfaatkan untuk mengisi alam bawah sadar? Itu akan saya coba ulas ringkas sedikit di sini pada pembahasan kali ini, ya, guys, ya, dan awalnya lah, gitu. Ini ada sebuah cerita nih, guys. Kalau kita lihat begini. Ini, guys, kalau ini ada sebuah sequel yang akan saya ceritakan kepada kalian, guys. Ada sebuah kisah nih, sequel. Jadi topiknya itu tentang ke Amerika dan Paris dan Lamborghini car, ya. Gini, apakah kekuatan alam bawah sadar itu, guys, ya, hanya teori-teori aja gitu, yang hanya ditemukan di dalam buku-buku, atau ada bukti empiris yang memang benar-benar nyata? Itu sekarang kan pertanyaannya, apakah kita sudah membuktikannya, apakah ada sudah membuktikannya kebenarannya, apakah mungkin itu sudah bisa memanfaatkan alam bawah sadar untuk menggapai mimpi-mimpinya, dan apakah itu dreams comes true? Oke, sekarang gini, guys, kalian dengarkan kisahnya, ya. Ini ada sebuah kisah cerita, ya, seseorang dia itu lahir dan tumbuh dari keluarga menengah ke atas, ya. Jadi tidak kekurangan juga, tidak kekurangan dan tidak berkelimpahan lah, lah seperti itu. Jadi dalam kehidupan ekonomi seperti itu, pada masa-masa kuliahnya dia tuh menemukan apa ya, dia mempunyai mimpi-mimpi yang gila, crazy dreams, ya, yang sulit sekali diwujudkan gitu pada waktu itu. Yaitu dia pengen, katanya dia ingin jalan-jalan kayak Amerika dan Eropa, katanya gitu. Dan dia pengen punya mobil mewah, Lamborghini gitu, ya, dengan merek yang seri terbaru juga sebetulnya gitu, katanya, guys. Nah, oke. Terus terang, guys, ya, dia mengatakan bahwa dia tuh tidak tahu bagaimana caranya untuk mewujudkan impiannya itu selain apa, hanya berdoa kepada Tuhan, katanya. Pikir dia waktu itu bahwa bukankah Allah itu maha kaya dan tidak ada yang mustahil baginya, katanya begitu. Nah, akhirnya pada suatu waktu tuh bokap dia, ayahnya gitu, ya, itu memberi fotokopian sebuah buku, guys. Lalu pada suatu waktu, ya, guys, ya,
bokapnya itu, ayahnya itu memberi fotokopian sebuah buku dengan judul Psycho-Cybernetics. Sayangnya dia waktu itu mengatakan dia lupa pengarangnya siapa kan. Cuman dia mengatakan bahwa dia itu memang seorang book eater, ya, kutu buku, ya, book eater memang. Aduh, udah. Jadi dalam waktu singkat buku itu tuh sudah habis dia lahap guys gitu ya. Memang luar biasa sekali isinya dan mungkin sangat mengesankan memang, dan dari titik itulah guys akhirnya dia mengatakan bahwa dia berkenalan dengan yang namanya alam bawah sadar guys akhirnya. Nah kemudian dia mengatakan apa yang akhirnya dia lakukan gitu kan. Nah dia mengatakan bahwa sebetulnya dia seperti mendapat panduan dari buku itu katanya. Dan akhirnya dia pun apa itu kalau kita lihat akhirnya dia langsung mencari foto-foto lokasi yang menjadi impian dia untuk melancong, katanya Paris dan Amerika. Nah nggak lama setelah itu akhirnya dinding kamarnya dia itu guys itu penuh, dia menempel White House, kemudian Eiffel, menara Eiffel itu dia tempel di dinding kamar dia guys itu. Nah dinding menara Eiffel, di dinding itu dia menempel menara Eiffel warnanya kuning guys gitu ya kalau kita lihat. Dia mengatakan bahwa sebetulnya dia mengguntingnya dari sebuah majalah. Eiffel catnya kuning. Oke lah, tentu tidak tidak hanya itu saja guys akhirnya, karena dia juga bermimpi, dia mempunyai mimpi untuk mempunyai Lamborghini gitu ya, seri terbaru lagi gitu guys. Nah hasilnya apa guys, selain foto White House dan menara Eiffel, beberapa foto mobil Lamborghini yang seri terbaru tuh udah tertempel di dinding kamar dia guys, kamar tidur dia. Nah itu sekarang lalu pertanyaannya, apakah setelah dia itu melakukan hal seperti itu dia berhasil melancong ke Amerika dan Paris dan punya Lamborghini seri terbaru guys gitu kalau kita lihat. Nah akhirnya gini guys, waktu pun akhirnya berlalu 2-3 tahun tanpa paspor di tangan dan tidak ada juga Lamborghini yang datang guys ya. Nah pada tahun setelahnya baru keajaiban tuh mulai datang guys, tapi bukan persis seperti impiannya gitu. Jadi dia mengatakan dia mendapat visa beberapa minggu jalan-jalan ke Australia, yaitu ke Sydney, Perth, Melbourne gitu ya, dalam acara event menghadiri sebuah convention gitu ya. Nah jadi maksudnya di sini meskipun dia bukan ke Amerika dan Paris seperti impiannya, tapi itu adalah sesuatu yang menyenangkan sekali dan tidak pernah, dia katakan dia tidak pernah menduga sebelumnya. Wow, wonderful ya guys. Nah sekarang bagaimana dengan Lamborghini impian dia guys ya, tadi dia impikan Lamborghini seri terbaru katanya. Nah Lamborghini pun dia katakan ya Lamborghini-nya itu pun tidak seperti impian ya, karena yang terwujud adalah Honda Accord bekas atau used car, mobil yang cukup old ya. Nah guys kalau kita lihat, jadi titik awal suksesmu itu guys sebetulnya bisa jadi akan bermula dari sini guys gitu. Jadi punyailah impian setinggi-tingginya gitu. Lihat apa yang akan jadi mimpinya itu akan bisa menjadi kenyataan. Jadi dream on ya, bermimpilah dream until your